Seda. Ibu mertua ya. Tuhan ada jangan saya membawa doa ini Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih Udin. Oke anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini yaitu memahami isi teks yang dibacakan. Oke, silakan satu orang baca. Metil, memahami isi teks yang dibacakan. Oke, topik pembelajaran kita hari ini yaitu memahami isi teks yang dibacakan. Tujuan pembelajaran baca tujuan pembelajarannya Dila. Yang pertama, siswa dapat mendengarkan dengan jelas teks yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi utama dalam teks. Oke, siswa ini adalah kami Ibu. Nah, sebelumnya itu bertanya, siapa yang pernah membaca teks atau pernah mendengarkan cerita? Oke, cerita apa saja? Apa lagi? Oke, selanjutnya itu anak-anak pengertian dari memahami isi teks yang dibacakan. Nah, memahami isi teks yang dibacakan itu yang dimana kalian mendengar atau memahami teks yang dibacakan oleh teman atau oleh guru sehingga kalian dapat mengambil informasi penting dari teks tersebut setelah kalian membaca teks tersebut. Oke, di sini ibu mempunyai teks. Nanti ibu akan minta satu orang untuk membaca di depan kelas. Nah, di sini anak-anak, Ani akan membacakan sebuah teks. Dan setelah teman kalian Ani membaca teks ini, nanti ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Maka dari itu, silakan menyimak dan mendengarkan baik-baik teks yang dibacakan. Silakan Ani. Judul dari cerita ini adalah Singa dan Tikus. Di sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan hijau dan rindang, hiduplah keluarga tikus. Mereka sedang menikmati suasana siang itu dengan banyak di rumah. Suasana yang agak sepi dengan semilir angin yang membuat siapa saja akan mengantuk. Tak hanya keluarga tikus yang hari itu sedang bermalas-malasan di rumah. Hampir semua binatang berbaring tidur siang dengan nyenyak, kecuali seekor anak tikus yang menggoyang-goyangkan kumisnya dan bermain-main dengan bayangannya. Dia lari dan kemari berputar-putar. Dia sangat bergembira menikmati siang yang hangat itu. Karena terlalu senang bermain, dengan berputar-putar mengejar ekornya sendiri, sampai dia tidak sadar telah jauh meninggalkan rumahnya. Saking asiknya berlari-larian tanpa sengaja, ia menubruk seekor singa besar
yang sedang berbaring malas di bawah pohon. Tikus itu tidak menyadari dia telah menabrak sang raja hutan, yang disangkanya hanya sebatang dahan pohon. Baru dia tersadar ketika dia melewati hidung sang singa dan merasakan panasnya hembusan nafas yang keluar dari lubang hidungnya. Si raja hutan bergeming, hidungnya terasa gatal. Dia membuka satu matanya dan melihat seekor tikus abu di hadapannya. Lalu hap, dengan secepat kilat cakarnya menjepit ekor tikus kecil. Si tikus mencicit ketakutan. Jangan, wahai raja hutan. Kasihanlah aku. Dia berusaha melepaskan ekor itu dari cengkeraman cakar sang singa dan putus asa. Tapi dia tidak bisa melepaskannya, dan setiap kali sang singa mengaum keras seperti halilintar, tubuhnya bergetar ketakutan. Jangan, si tikus bergidik. Jangan, wahai tuan raja. Kasihanlah aku. Lepaskanlah cakarmu dan biarkan aku pergi. Tapi sang singa malah meneriakinya lebih keras lagi dengan aumannya. Si tikus mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu berkata membujuk. Tentunya Anda sang raja hutan tidak mau mengotori cakar yang mulia dengan darah tikus yang tidak berguna ini. Mohon lepaskanlah hamba. Dan sang singa malah menekan buntutnya lebih keras dengan cakarnya. Oh rajaku, jika engkau berkenan melepaskanku, suatu hari nanti berapa? Hahaha. Apa aku tak salah dengar? Kata sang singa kepada tikus muda. Dengan apa kamu akan menolongku? Tanya singa karena merasa lucu mendengar perkataan terakhir tikus muda. Si tikus muda hanya diam saja sambil menggigil ketakutan. Karena merasa kasihan, akhirnya singa melepaskan cengkramannya dan membiarkan si tikus muda itu pergi melarikan diri. Beberapa bulan kemudian, si tikus yang sedang berjalan-jalan di hutan mendengar suara auman keras dari balik semar belukar. Dia mencari asal suara itu dan dia menemukan sahabatnya sang singa terperangkap di dalam jaring pemburu. Sekarang sang raja hutan berguling-guling berusaha melepaskan diri dari perangkap, tetapi semakin keras dia berusaha, jeratnya semakin kencang. Si tikus segera menyadari apa yang terjadi dan dengan cepat dia menggigit jari. Dan tak lama kemudian sang raja hutan telah bebas. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Demikian kata si tikus sambil lari bermain. Meninggalkan singa yang masih bengong menatapnya. Sejak saat itu singa bersahabat baik dengan si tikus muda dan keluarganya. Kemanapun singa pergi berburu, si tikus muda selalu ikut menemaninya. Oke, tepuk tangan untuk Ani. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita itu. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya. Apa sih judul dari cerita ini tadi? Singa dan tikus. Singa dan tikus. Nah, siapa saja sih tokoh dalam cerita ini tadi? Tikus, singa, tikus. Oke, tikus, singa, dan tikus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, apa pesan dari cerita ini tadi? Apa nih? Di mana kebaikan dari seseorang harus dibalas juga dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Oke, tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalian tadi sudah mendengar cerita yang dibacakan oleh teman Ani. Untuk memahami materi ini lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video. Di sini kalian akan menyimaknya dan mendengarkan video ini. Ya, Ibu. Karena sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 di bawah akal halaman 28 sampai 34
dengan materi memahami isi teks dan kata bermakna ganda atau homonim muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Yang pertama, memahami isi teks. Mari kita menyimak. Simaklah pembacaan teks berikut dengan seksama. Dengan judul teks Kepala Sukulen. Sambil kalian menyimak, kalian perlu perhatikan kata-kata bercetak kuning. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang, Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk ke rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya, Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja, Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen, lihat. Daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga Bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len. Dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir. Namamu juga ada Len. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meow, jawab Molen. Cerita ini dibuat oleh Evan Nurman. Selanjutnya, setelah kalian menyimak cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian tidak diperbolehkan membuka buku siswa untuk mencari jawabannya. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Ada 10 pertanyaan. Kemampuan kalian memahami isi teks tersebut. Kalian dapat menghentikan video ini sejenak. Semangat, selamat mencoba. Oke anak-anak, karena kalian telah menyimak dan menonton video yang Ibu tampilkan tadi, maka di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa judul dari teks tersebut tadi? Tigor. Sukulen. Tigor apa? Masalah suku. Nah, cerita ini anak-anak menceritakan tentang apa? Tigor
mungkin ada yang masih bingung dengan materi yang dijelaskan hari ini. Sudah mengerti Ibu. Atau ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, sebelum membagi RKPD, silakan berdiri kita yang lihat dulu ya. Sila Anda berdiri sila. Apa itu? Sila. Satu lagi. Satu, baca teks yang baik-baik ya. Iya, Ibu mainin aku itu. Sofila, baca teks Vila. Mengisi pertanyaan. Gitu. Teh kalau calon guru Vila. Oh guna teks. Ibu sudah diartikan dulu. Enak, saya kira. Revisi dia di Polikolesi. Oke, ada yang selesai? Oke, dengar di sini. Silakan kelompok 1 presentasi. Ya, Ibu. Baca jawaban. Pertanyaan. Apakah nama marga Tigo Nakapio nama marga Siregar? Oke. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar, itu katanya. Yang kedua, mengapa Tigo mengira mulai antara hubungannya dengan tanaman kecil? Karena mereka mengira bahwa tanaman ini adalah bagian dari suku. Ternyata itu bukan nama suku, melainkan nama tanaman. Dan yang ketiga, jabatan apa yang disebutkan Tigo Simolen? Klen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Minggu depan kita ada BD. Saya orang pimpin doa. Guru marilah kita siapkan hati serta batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara azan. Marilah kita awali doa kita pada pagi hari ini dengan tangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, Salam kau yang terabadikan dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang bisa sekarang dan pada waktu ini.